Ada sukacita? Amin. Puji syukur kita panjatkan di mana Tuhan telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa beribadah pada hari ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati yang penuh sukacita saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan ini. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita memuji Tuhan dari nomor lagu 94. Jemaat Tuhan saya untuk berdiri. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami berkumpul dan berhimpun di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir maupun yang di rumah Tuhan. Bila Tuhan lawat kami, bila Tuhan berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Bila Tuhan yang menolong, memberkati kami. Kami habiskan ibadah kami hari ini Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang akan memberkati ibadah kita dari awal sampai selesainya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema kita hari ini adalah perlengkapan senjata rohani. Tuhan memberkati. Setiap dari kita adalah manusia yang berdosa. Di bawah kolong langit ini tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Sehingga siapa kita sampai Tuhan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Mari kita bernyanyi dari nomor lagu 86.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus Yesus dan mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa dengan hati, pikiran, dan perkataan dan sikap hidup kami, sehingga menyakiti hati Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan hidup berkenan kepadamu. Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa kami sering memberontak kepadamu melalui cara-cara kami, sehingga jalan hidup kami menuju keselamatan menjadi tertutup. Bapa di surga, inilah pengakuan dosa kami, dan kami mohon pengampunanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pengampunan dosa ini telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nomor lagu 22. terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita membaca secara bergantian, saya ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat kedua dan seterusnya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku,
cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan yang seperti yang telah dan atau dan semua penganiayaan itu Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran dan telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17, mari kita bersama-sama. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkannya kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Amin. Kasih Tuhan tiada berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, kasih setianya untuk selamanya. Mari kita memuji Tuhan dari nomor lagu 25. pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita membaca secara beresponsor ya. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan seterusnya. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin bidua menurut lagu Gitit Mazmur Daud.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, Tuhan kami yang mengasihi kami. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, bahkan jarimu, mulia dan ditinggikan yang bertempat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan, semoga kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya silakan untuk duduk. Mari kita membuka ruang kesaksian kepada jemaat Tuhan yang rindu berbagi kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Kita bernyanyi dari nomor lagu 19.
tak pernah berkesudahan. Ya Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu pujian dari nomor 38.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kami sungguh bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terlebih saat ini kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu menaungi kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang Kau taburkan kepada kami tidak berlalu dan sia-sia Tuhan. Tuhan, kami berdoa bila Tuhan berkati dan kami siap terima firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Di nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan yang kita akan baca. Bapak Ibu, yang pertama kita buka Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Lalu selanjutnya Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi dahulu kita akan baca Efesus terlebih dahulu. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia di sana memberikan judul Perlengkapan Rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saya rindu kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian, baik di Efesus maupun di Matius pasal 4. Ya. Saya akan mulai ayat 10, Bapak Ibu 11, demikian seterusnya. Saya yang pertama, saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikarenakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita buka Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pencobaan di Padang Gurun. Dimulai dari Bapak Ibu ayat yang pertama, 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan indah boleh kita nikmati bersama pada kesempatan yang indah ini. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan hari lepas hari dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah perlengkapan senjata rohani. Bapak Ibu, dua bagian firman Tuhan yang kita baca, satu tulisan Paulus dan satu tulisan Matius. Bapak Ibu, Matius ini salah satu murid Tuhan Yesus, ya, salah satu orang yang ikut Tuhan Yesus kemana Tuhan pergi melayani dalam konteks pada waktu dia datang ke dunia. Sedangkan Paulus adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan langsung, ya, ketika ia pergi ke satu daerah untuk menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari kesimpulan firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu, bahwa kita ini bukan manusia yang hebat. Amin ya. Amin. Mungkin hari ini Bapak Ibu ada sakit-sakit sedikit, atau keluarga ada yang sakit kurang sehat, berarti kita bukan hebat. Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendiri, benar ya? Buktinya saya menikah, ya, yang belum menikah ya cepat-cepat menikah, kira-kira begitu. Bapak Ibu, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita itu membutuhkan orang lain. Kita, ya, bahkan kalau dulu saya masih sekolah, itu dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dengan kata lain, hidupnya bergantung kepada orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Sekalipun dia hidup di hutan, nggak bisa hidup sendiri kok. Dia bergantung kepada orang lain, bergantung kepada makhluk hidup yang lain dan sebagainya. Itu manusia, Bapak Ibu. Dalam konteks kehidupan kita secara rohani, Bapak Ibu, kita jelas, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita adalah orang percaya, kita pengikut Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Bapak Ibu, kita semua percaya itu, dan kita hari ini hadir, memang kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita rindu, ya, sudah lama sekali ya kita tidak jumpa secara tatap muka dalam ibadah kita, ya. Kalau tidak salah itu terakhir bulan 3 ya, bulan 3 awal.
cukup lama Ibu. Dan kita punya kerinduan, ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang luar biasa Bapak Ibu. Terlebih dalam iman kita kepada Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kekristenan itu mengajarkan, iman Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Dia rela mati untuk kita, Dia mencari kita, mencari manusia Bapak. Itu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, kita tidak akan bisa sampai ke surga dengan usaha kita sendiri, sehebat apapun kita. Kalau di Kristenan itu ada paham, ada satu